Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Filzatul Kabidi, absen 38 kelas 9D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Jual Beli, Khiyar, Qiraat, dan Riba. Sebelum memulai materi, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jual beli. Jual beli secara bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli berarti tukar menukar barang dengan uang dengan barang lain, disertai ijab dan kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli hukumnya mubah atau boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ada 4 rukun dalam jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli, barang, alat nilai tukar, dan ijab kabul. Ketika kita ingin melakukan jual beli, pasti ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli, yaitu baligh, berakal, bukan pemboros, dan atas kehendak sendiri. Jadi, ketika kita ingin melakukan jual beli tapi atas kehendak orang lain, lebih baik jangan. Yang kedua, syarat barang, yang pastinya suci, bermanfaat, milik sendiri, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, syarat alat nilai tukar, yaitu harga dan jumlahnya sesuai yang disepakati. Nilai kesepakatan langsung diserahkan pada waktu transaksi. Apabila barter, maka tidak boleh barang yang haram. Yang terakhir, syarat ijab dan kabul, yaitu kerelaan saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan dalam transaksi. Ada 2 macam jual beli. Yang pertama, jual beli terlarang, yaitu jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang belum nyata buah ataupun isinya. Yang kedua, jual beli barang haram, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang masih dalam kandungan, jual beli barang yang belum dimiliki, dan jual beli barang yang belum jelas. Yang kedua, jual beli yang sah tapi dilarang dalam agama, yaitu jual beli saat khutbah dan salat Jumat. Ini berlaku untuk laki-laki saja, tetapi jika jual beli dilakukan oleh sesama perempuan, maka boleh-boleh saja. Lalu jual beli dengan niat menimbun barang, jual beli dengan mengurangi ukuran dan timbangan, jual beli dengan cara mengecoh, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, khiyar. Khiyar secara bahasa artinya memilih antara 2 pilihan, sedangkan secara istilah ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar adalah mubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 4 macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis, yaitu khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu hak penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam masa tenggang yang disepakati. Yang ketiga, khiyar alibi, yaitu pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Yang terakhir, khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Ada beberapa manfaat ketika kita melakukan khiyar. Salah satunya, menghindarkan terjadinya penyesalan di antara kedua belah pihak, memperkecil kemungkinan adanya penipuan, mendidik penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi.
Yang ketiga, kirot. Kirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha. Kirot hukumnya adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan, sebab terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman, kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 4 rukun dalam kirot. Yang pertama, malik atau pemilik modal, amil pengelola modal, yang kedua modal usaha, yang ketiga keuntungan, dan yang terakhir ijab dan kabul. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin melakukan kirot. Apa itu? Yaitu penjual dan pembeli sama-sama dewasa dan berakal, sama-sama ikhlas, diketahui jumlah modalnya, jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai bakat dan keahliannya. Kesepakatan modal disepakati pada saat mengadakan perjanjian, dan ada perjanjian bagi untung antara keduanya. Ada juga larangan yang harus kita jauhi ketika kita melakukan kirot, yaitu melanggar perjanjian, menggunakan modal untuk kepentingan pribadi, menghambur-hamburkan modal usaha, dan menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syara. Ada 2 bentuk kirot. Yang pertama, kirot bentuk sederhana, dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil, dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kirot bentuk sederhana ini sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kirot modern, yaitu penerapan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah. Ada beberapa ketentuan ketika kita ingin melakukan kirot. Yang pertama, diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus memiliki kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pengelola modal harus bersifat jujur, amanah, dan profesional, dan lain-lain sebagainya. Manfaat dari kita melakukan kirot adalah dapat membantu sesama, menggalang ekonomi umat, mewujudkan persatuan dan kesatuan, mengurangi pengangguran, memberikan pertolongan, dan mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai syariat Islam. Dan ada beberapa hikmah dari kita melakukan kirot. Yang pertama, bagi pemilik modal merupakan sarana ibadah, menguatkan tali silaturahmi antara keduanya, dan terbinanya pribadi untuk saling menolong sesama. Yang keempat, riba. Riba menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, riba ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam-meminjam atau utang piutang atau barang tanpa adanya ganti yang disyaratkan bagi salah satu dari 2 orang yang membuat perjanjian. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Jadi sudah jelas bahwa riba hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ada 4 jenis riba. Yang pertama, riba fadli, yaitu tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua, riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutangi. Yang ketiga, riba yad, yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Dan yang terakhir, riba nasi'ah, yaitu tukar menukar 2 barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Ada 2 cara menghindari riba bagi penjual. Yang pertama, menjual yang sejenis, yaitu serupa timbangan, tunai, dan timbang terima. Yang kedua, menjual yang berlainan jenis, yaitu tunai dan timbang terima.
Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kita menjauhkan diri dari melakukan riba. Yang pertama, menjauhi sikap serakah dan tamak dari yang bukan miliknya. Yang kedua, menghindari perbuatan aniaya kaum yang lemah. Yang ketiga, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian bebas penipuan. Dan yang terakhir, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Ada beberapa cara kita menghindari riba. Salah satunya, biasakan selalu hidup sederhana, menghindari kebiasaan berhutang, dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi hidup. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terjadi kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.